Oke, kita mulai lagi. Jadi tadi kita sudah membahas tentang perbedaan antara struktur dinding sel pada bakteri gram positif dan juga pada bakteri gram negatif. Coba kita review lagi perbedaan dinding sel pada bakteri gram positif dan gram negatif ya. Pada bakteri gram positif, lapisan peptidoglikannya lebih tebal. Yang kedua, pada gram positif, dia hanya memiliki satu lapis membran plasma. Dan yang ketiga, pada bakteri gram positif memiliki struktur yang menambat pada dinding selnya yang disebut dengan lipoteichoic acid atau LTA. Pada gram negatif, kalau gram negatif, dinding sel atau peptidoglikannya lebih tipis. Kemudian dia memiliki dua lapis membran, ada outer membran dan ada inner membran. Pada bagian outer membran ada struktur yang menambat juga yang disebut dengan lipopolisakarida atau LPS. Nah, berdasarkan perbedaan antara bakteri gram positif dan gram negatif tersebut di bagian dinding selnya, coba Anda tentukan yang di sebelah kiri ini apakah gram positif atau gram negatif. Yang sebelah kanan apa? Coba difikirkan terlebih dahulu. Sebelah kiri apa? Dia punya dua lapis membran, membran luar, membran dalam, peptidoglikannya lebih tipis. Sehingga ini adalah gram, ya betul, yaitu gram negatif ya. Yang di sebelah kanan, peptidoglikannya lebih tebal dan dia hanya punya satu lapis membran. Sehingga ini adalah gram positif, ya betul sekali. Nah, untuk membedakan antara bakteri gram positif dan gram negatif di laboratorium, kita dapat menggunakan teknik yang namanya adalah pewarnaan gram. Ini juga akan kita laksanakan ketika nanti kalian praktikum di laboratorium ya. Nah, dasar dari pewarnaan gram itu adalah tadi perbedaan pada struktur dinding sel dari bakteri. Jadi kalau yang gram positif ini kita sudah bahas tadi bahwa baik bakteri gram positif, gram negatif ataupun semua jenis bakteri pada awalnya mereka transparan, tidak berwarna. Supaya bisa dilihat di bawah mikroskop maka kita harus menggunakan pewarnaan, menambah zat warna. Dasar penempelan zat warna pada bakteri itu adalah muatannya, di mana bakteri itu bermuatan negatif, komponen-komponen selnya, dan zat warna yang akan diberikan itu bermuatan positif, sehingga terjadi interaksi muatan positif dan negatif sehingga zat warna itu terikat. Nah, pada tahap pertama kita gunakan pewarna yang namanya kristal violet, warnanya ungu, sehingga baik bakteri gram positif, gram negatif, dua-duanya akan sama-sama menyerap warna ungu dan terlihat ungu di bawah mikroskop ya. Kemudian tahap kedua ditambahkan yang namanya larutan grams iodin. Di sini fungsinya iodin ini akan membentuk kompleks dengan pewarna kristal violet sehingga zat warna ungunya akan melekat lebih kuat lagi pada komponen sel dan intensitas warna ungunya juga akan semakin baik. Pada tahap ini gram positif, gram negatif sama-sama berwarna ungu ya. Kemudian pada tahap ketiga ditambahkan decolorizer agent, alkohol atau aseton. Ini adalah untuk mencuci zat warna. Nah, disinilah letaknya perbedaan antara gram positif dan gram negatif. Gram positif akan tetap berwarna ungu. Kenapa? Karena komponen dinding selnya yang tebal itu bisa menahan zat warna ungu itu supaya tidak keluar dari dalam sel. Sedangkan pada gram negatif, kita tahu bahwa struktur dinding selnya peptidoglikannya tipis, terdapat dua lapis membran, yang kita sama-sama tahu bahwa komponen dari membran itu adalah fosfolipid bilayer, lapisan lipidnya yang lebih banyak. Lipid itu larut dengan alkohol, sehingga pada pencucian dengan alkohol lipidnya larut, kemudian zat warna ungu juga akan keluar dari sel sehingga selnya menjadi tidak berwarna. Nah, pada tahap yang keempat, ketika ditambahkan zat warna tandingan yaitu safranin yang berwarna merah, gram positif akan tetap berwarna ungu. Kenapa? Karena dia sudah mengikat zat warna ungu sebelumnya. Jadi zat warna yang datang kemudian tidak akan dia ikat lagi. Sementara gram negatif tadi pada tahap pencucian dia kehilangan warna ungunya, sehingga dia akan menerima zat warna baru yaitu zat warna
merah. Nah, inilah hasil akhir dari pewarnaan gram. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, gram positif akan berwarna ungu dan gram negatif akan berwarna merah. Oke, nah itu adalah tentang dinding sel. Selanjutnya kita melangkah ke bagian yang lebih dalam. Di bawah dinding sel itu ada membran sel atau dikatakan juga membran plasma atau membran sitoplasma. Komponen utamanya apa? Komponen utamanya adalah fosfolipid bilayer, sifatnya bipolar ya. Jadi ada bagian yang hidrofobik dan hidrofilik. Bagian fosfatnya yang berwarna biru ini sifatnya hidrofilik, suka air. Bagian lipidnya yang bagian tengah ini sifatnya adalah hidrofobik atau takut dengan air. Nah, itulah mengapa bagian fosfat itu ada di atas sama di bawah. Bagian atas itu kontak dengan cairan ekstraseluler ya, sifatnya kan hidrofilik, cairan ekstraseluler. Sehingga lapisan hidrofiliknya ini pun yang akan berkontak dengan cairan tersebut. Lalu bagian yang dalam bagaimana? Bagian dalam juga hidrofilik, ini fosfatnya di bagian dalam. Kenapa? Karena dia akan kontak dengan cairan sitoplasma atau sitosol gitu ya. Nah, apa sih fungsi dari membran? Kalau kita lihat di membran ini tidak mulus fosfolipid bilayer begitu saja. Jadi ada yang warna-warna ungu ini adalah protein-protein membran. Protein membran ada yang sifatnya protein perifer, menempel di bagian pinggir atau tepi-tepi membran. Ada yang integral atau menyisip di lapisan membran. Ya, nah ini fungsinya untuk apa sih protein-protein yang ada ini? Ini fungsinya adalah sebagai bisa protein pengenal ya, reseptor atau sebagai enzim, sebagai carrier, pembawa, juga sebagai protein channel atau saluran yang akan berfungsi di dalam transportasi zat lintas membran. Ya, pada waktu biologi sel kita juga sudah belajar bagaimana zat-zat itu masuk dan keluar dari sel, yaitu melalui pori-pori protein-protein transport, bisa protein channel, protein carrier, seperti itu ya. Nah, itu diperankan oleh protein-protein ini yang membuat mengapa membran sel ini menjadi selektif permeabel, karena adanya protein-protein membran ini yang akan menyeleksi mana yang boleh masuk, mana yang boleh keluar, dan seterusnya. Jadi fungsi dari membran sel, karena dia juga merupakan struktur luar ya, jadi dia melindungi bagian dalam sel yang merupakan pemisah antara bagian dalam dan bagian luar sel, mengatur keluar masuknya atau transportasi zat lintas membran karena sifatnya yang selektif permeabel yang diperankan oleh protein-protein membran yang ada tadi. Kemudian juga memproduksi molekul sebagai cadangan energi dan juga menangkap energi cahaya dari matahari pada bakteri fotosintetik. Nah, apa saja sih proses transport melalui membran sitoplasma bakteri? Ini juga sudah kita pelajari. Transportasi lintas membran ada transport pasif, ada juga transport aktif. Transport pasif contohnya apa? Ada difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi itu apa sih? Perpindahan molekul melintasi membran, menuruni atau mengikuti gradien konsentrasinya. Contohnya apa yang berdifusi? Oksigen, karbon dioksida, juga senyawa-senyawa yang larut lemak. Jadi molekul-molekul ini akan melintasi membran mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Ada juga fasilitasi atau difusi terfasilitasi, di mana molekul-molekul menuruni gradien konsentrasinya tapi melalui perantara atau fasilitas dari protein carrier atau protein channel. Contohnya apa? Ada glukosa, fruktosa, urea, beberapa vitamin itu melalui proses difusi terfasilitasi. Kemudian yang ketiga, transport pasif adalah osmosis, di mana kalau di osmosis ini yang bergerak itu adalah molekul air ya. Molekul air menuruni gradien konsentrasinya melintasi membran yang selektif permeabel. Air bergerak dari kondisi yang hipotonis ke yang hipertonis, atau dari sisi yang lebih encer ke sisi yang lebih pekat, sehingga antara kedua kompartemen tersebut itu akan menjadi isotonis.
Nah, selain proses transport pasif juga ada transport aktif. Transport aktif itu contohnya kalau di bakteri itu tidak ada yang namanya endositosis eksositosis sebagaimana di sel eukariot ya. Kalau di bakteri, transport aktif itu contohnya adalah melalui grup translokasi dan juga aktif transport di mana ini ATP dependent carrier protein membawa substansi untuk masuk ke dalam sel yang menggunakan protein carrier tapi menggunakan energi, misalnya untuk keluar masuknya ion natrium, kalium, kalsium, hidrogen, klorida. Ada juga grup translocation, ini adalah untuk senyawa yang pada perjalanan melintasi membran dia mengalami perubahan secara kimia. Contohnya glukosa, manosa, fruktosa, ya gula-gula itu untuk masuk ke dalam bakteri itu melalui mekanisme yang namanya group translocation, dan ini tidak ada pada eukariot, hanya ada pada prokariot saja. Nah, ini transport pasif ilustrasinya. Di sini adalah dengan cara difusi sederhana. Jadi molekul melintasi membran begitu saja mengikuti gradien konsentrasinya. Tadi contohnya adalah pergerakan oksigen, karbon dioksida ya. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah difusi yang terfasilitasi. Sama-sama mengikuti gradien konsentrasi tapi menggunakan fasilitas protein transport. Misalnya di sini menggunakan protein channel ya untuk memasuki sel. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya lagi ini adalah juga sama difusi terfasilitasi melalui suatu protein channel, tapi di sini ada peranan permease yang spesifik atau enzim yang spesifik. Dan di sebelah kanannya lagi ini adalah mekanisme osmosis, di mana yang keluar masuk itu adalah molekul air. Nah, osmosis itu terjadi seperti ini. Jadi air akan bergerak dari larutan yang lebih encer ke yang lebih pekat ya, atau dengan kata lain dari hipotonis menuju ke hipertonis, sehingga seiring berjalannya waktu akan tercapailah suatu kondisi yang isotonis, di mana perbandingan antara dua kompartemen ini kiri dan kanan yang dibatasi oleh membran selektif permeabel ini adalah seimbang ya antara konsentrasi zat terlarut dengan jumlah airnya. Nah, tadi disebutkan pada pembahasan terkait dengan dinding sel ya, bahwa dinding sel itu ya, jadi untuk yang tekanan osmosis pengaruhnya terhadap sel. Kalau misalnya sel itu berada di kondisi yang isotonis ya. Kalau ini yang sel yang tidak punya dinding nih bagian atas, bagian bawah sel yang punya dinding sel. Kalau dia tidak punya dinding sel, dia berada pada kondisi isotonis, maka sel akan baik-baik saja. Demikian juga sel yang berdinding sel, dia akan baik-baik saja. Sekarang kita lihat di sebelah kanan, ini adalah kondisi cairan ekstrasel yang bersifat hipertonik atau bagian luar sel itu lebih pekat dibandingkan yang di dalam sel. Maka apa akibatnya kalau terjadi di bagian luar itu lebih pekat daripada di dalam? Air dari dalam sel akan keluar sehingga sel akan menciut. Demikian juga sel yang punya dinding, airnya akan keluar, sel akan menciut. Nah, pada kondisi larutan ekstraseluler yang hipotonik atau lebih encer daripada di dalam sel, apa yang terjadi? Kalau sel itu tidak punya dinding, maka air dari luar sel akan masuk ke dalam sel sehingga mengakibatkan sel akan menggembung dan pada batas tertentu dia akan lisis atau pecah ya. Sementara kalau sel itu punya dinding, maka masuknya air ke dalam sel juga sama akan mengakibatkan sel akan menggembung ya, tapi pembesaran atau penggembungannya itu dibatasi oleh dinding selnya sehingga sel akan tetap aman, terlindung dari pecah. Nah, berikutnya transport aktif ya. Transport aktif ini sel itu memerlukan energi atau ATP untuk melawan gradien konsentrasi. Jadi zat yang keluar masuk dari sel itu membutuhkan energi ya, energi sel untuk bisa mengeluarkan atau memasukkan zat itu ke
dalam ataupun mengeluarkan zat itu keluar dari sel. Nah, pada transport aktif juga biasanya melibatkan protein transmembran